Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Dengan saya Agus Supriyanto, guru matematika di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pembelajaran matematika kelas 7 di semester 2, yaitu soal dan pembahasan persiapan penilaian tengah semester atau PTS 2 bagian kedua yang akan dibahas yaitu nomor 16 sampai dengan nomor 25. Catatan tentang materi pembelajaran ini kami ulang lagi walaupun di bagian pertama sudah dibahas. Yang pertama materi PTS 2 Matematika kelas 7 untuk SMP MTS Muhammadiyah Kota Surakarta terdiri dari perbandingan atau rasio dan aritmatika sosial. Untuk soal dibuat berdasarkan kisi-kisi PTS 2 tahun pelajaran 2020-2021. Soal terdiri atas 40 soal berbentuk pilihan ganda. Yang keempat, pembahasannya mungkin tidak sesuai dengan rumus yang diajarkan. Kadang-kadang hanya menggunakan solusi termudah yang menurut saya. Yang kelima, pada pembahasan ini hanya memuat soal dan pembahasan dari nomor 16 sampai nomor 25. Untuk yang nomor 26 sampai 40 insya Allah segera menyusul. Kita masuk ke soal nomor 16 tentang skala. Jarak dua kota pada peta dengan skala 1 berbanding 3.500.000 adalah 5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah, untuk alternatif penyelesaiannya kita membuat tabel nanti untuk menghitung jarak sebenarnya. Jarak pada petanya, kita lihat skalanya ini, 1 berbanding 3.500.000. Artinya, 1 cm pada peta itu mewakili jarak 3.500.000 cm pada jarak sebenarnya. Jika jarak pada petanya 5 cm, berapa jarak sebenarnya? Untuk menyelesaikan ini, saya tidak akan menggunakan perkalian silang, tapi langsung saya kalikan saja melihat pada jarak pada peta. Kita lihat dari 1 menjadi 5, ini kita kalikan dengan 5. Kalau misalnya jarak pada petanya kita kalikan 5, berarti jarak sebenarnya juga dikalikan dengan 5. 3.500.000 kita kalikan dengan 5, diperoleh hasil 17.500.000. Nah, ini masih satuan cm. Kita ubah jarak sebenarnya yang satuannya cm menjadi kilometer. Caranya dengan membuat tangga satuan jarak. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Karena diketahui sentimeter dan diminta menjadi kilometer, maka yang kita pakai dari kilometer sampai sentimeter. Kita masukkan nilainya 17.500.000 cm. Naik ke desimeter, nolnya dikurangi 1 atau dibagi 10. Naik ke meter, nolnya dikurangi 2. Naik ke dekameter, nolnya dikurangi 3. Naik ke hektometer, nolnya dikurangi 4. Dan yang terakhir, naik ke kilometer, nolnya dikurangi 5. Sehingga diperoleh jawabannya adalah 175 km. Kita lanjut ke nomor 17, ini masih tentang skala. Maket sebuah rumah memiliki skala 1:100. Jika panjang, lebar, dan tinggi maket secara berurutan adalah 10 cm, 8 cm, dan 6 cm, maka panjang, lebar, dan tinggi rumah sebenarnya secara berurutan adalah, untuk alternatif penyelesaiannya kita buat tabel sama dengan tadi soal nomor 16, panjang maket dan panjang sebenarnya. Kita isi dulu 1 berbanding 100. Artinya 1 cm pada maket mewakili 100 cm pada panjang sebenarnya atau rumah sebenarnya. Kalau pada maket panjangnya rumah adalah 10 cm, maka panjang sebenarnya berapa? Kita lihat dari 1 ke 10 itu dikalikan dengan 10. Nah, maka panjang sebenarnya 100 juga kita kalikan 10. Diperoleh 1000 cm. Untuk menghitung panjangnya, sama ya, kita pakai tangga satuan panjang, tadi seperti nomor 16, cuma untuk nomor 17 ini kita percepat saja.
1000 cm, ya, karena naik tangganya 2, berarti sama dengan 10 meter. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh lebar sebenarnya itu 800 cm, sama dengan 8 meter. Dan tinggi sebenarnya 600 cm, itu sama dengan 6 meter. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 18. Perhatikan gambar kurs tukar valuta asing di samping ini. Dolar terhadap rupiah. Ini saya akses dari google.com tanggal 28 Februari 2021. Jika Siti memiliki dolar Amerika 100 USD dan akan ditukarkan dengan rupiah atau IDR, maka Siti akan mendapatkan titik-titik. Nah, ini semoga saya tidak salah penulisannya ya. Bentuknya seperti ini, semoga tidak salah penulisan. Nah, cara mengerjakannya ini merupakan perbandingan senilai. Maka kita buat tabel dulu. USD dan IDR. 1 USD di IDR ini kita tulis saja yaitu 14.335,70 IDR. Ya, 1 USD itu sama dengan 14.335,70 IDR. Kalau Siti punya 100 USD, jika ditukar dalam bentuk IDR dapat berapa? Nah, kita lihat saja di sininya, 1, di sini 100. Berarti kita kalikan dengan 100. Maka yang 14.335,70 ini juga kita kalikan dengan 100. Diperoleh 1.433.570 IDR. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 19. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 orang pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan, ini bisa ya, diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah, kita buat tabelnya, waktu 16 hari bisa diselesaikan oleh 7 orang pekerja. Jika pekerjanya dikurangi 3, berarti tinggal 4 pekerja, maka waktu yang harus diselesaikan, yang bisa diselesaikan ya, lama waktunya adalah berapa hari. Kita lihat 7 ke 4 itu berkurang ya. Kalau pekerjaannya dikurangi, maka waktu menyelesaikannya pasti akan bertambah. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, untuk memudahkan ya, mengingat-ingat, maka sebelum menyelesaikan, sebelum dikali silang, mohon salah satunya itu harus dibalik. Mana yang dibalik? Ini kalau saya biasanya pakai yang belakang yang saya balik. Nah, jadinya 7-nya di bawah, 4-nya jadi di atas. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 16 per X sama dengan 4 per 7. Baru kita kalikan silang. 4 dikali X, kemudian 16 dikalikan dengan 7. 4 kali X itu 4X, 16 kali 7 ini tidak saya hitung. Karena akan saya langsung bagi dengan angka 4. Menyesuaikan dengan koefisiennya X. Karena koefisien X-nya 4, maka ini saya bagi dengan 4. Agar X-nya berkoefisien 1. Nah, kita bagi. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Sehingga X-nya adalah 4 dikalikan dengan 7. Diperoleh 28 hari. Jadi kalau pekerjaannya dikurangi, menyelesaikannya jadi bertambah lama. 28 hari. Kita lanjut soal nomor 20. Pemimpin asrama memperkirakan dapat menyediakan beras untuk kebutuhan 45 orang dalam 20 hari. Jika datang lagi 5 orang ke asrama tersebut, maka persediaan beras akan habis dalam waktu titik-titik. Kita buat tabelnya sama seperti nomor 19. 45 orang bisa menghabiskan beras dalam waktu 20 hari. Jika bertambah lagi 5 orang, sehingga di asrama jadi 50 orang, ya bertambah 5, datang lagi 5. Jangan salah, jadi bukan di bawahnya 5, tapi kita tambah dulu dengan 5. Maka bisa habis dalam berapa hari. Nah, kalau orangnya bertambah, maka berasnya pasti akan lebih cepat habis, makanya berkurang. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Untuk menyelesaikannya, salah satunya harus dibalik dulu. Ya, variabelnya harus dibalik dulu salah satunya. Dan saya biasanya membalik yang sebelah belakang.
Yang kedua, kita selesaikan dengan cara kali silang. Ingat, yang belakang dibalik dulu. 45 per 50 sama dengan X per 20. 45 per 50 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5. Sehingga diperoleh hasilnya 9 per 10, sama dengan X per 20. Kemudian dikali silang, X dikali 10, 10X. 9 dikali 20 tidak saya hitung, karena akan langsung saya bagi dengan 10. Ya. 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 10 sama dengan 2. X sama dengan 9 dikali 2, 18 hari. Jadi lebih cepat. Habisnya lebih cepat, yaitu 18 hari. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 75 km per jam selama 6 jam. Jika kecepatan rata-ratanya 45 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah, jadi dengan jarak yang sama, kalau kecepatan rata-ratanya 45 km per jam, waktu tempuhnya menjadi berapa? Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, caranya sama dengan tadi, ya, di nomor 20, kita buat tabelnya dulu, kecepatan, satuannya kilometer per jam, dan waktu satuannya jam. Kecepatan 75, waktunya 6 jam. Kalau kecepatan rata-ratanya 45, waktu tempuhnya berapa jam? Dari 75 ke 45 itu berkurang. Artinya kecepatannya dikurangi. Kalau kecepatannya dikurangi, maka waktu tempuhnya pasti bertambah. Ya, tidak mungkin kalau lebih lambat kok waktu tempuhnya lebih cepat. Itu tidak mungkin. Itu aneh namanya. Nah, kecepatan berkurang, waktu tempuhnya bertambah. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Cara menyelesaikannya itu salah satunya harus kita balik dulu sebelum dikalikan silang. Kita selesaikan dengan cara kali silang. 75 per 45 sama dengan X per 6. Ingat dibalik dulu, X-nya di atas, 6-nya di bawah. 75 per 45 itu disederhanakan menjadi 5 per 3. Caranya dibagi dengan 15. 75 dibagi 15 sama dengan 5. 45 dibagi 15 sama dengan 3. Ya, 5 per 3 sama dengan X per 6. Kita kali silang. 3 dikali X, 5-nya dikalikan dengan 6. 3 kali X sama dengan 3X, 5 dikali 6 sama dengan, ya ini kalau bisa kita kalikan silahkan ya, 5 kali 6, 30. Tapi saya akan bagi dengan 3 saja. Karena koefisien X-nya adalah 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 5 dikali 2, 10 jam. Jadi kalau kecepatannya menjadi 45 km per jam, waktu tempuhnya adalah 10 jam. Soal nomor 22. Andi mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 6 hari. Budi mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari. Jika Andi dan Budi bekerja bersama-sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari. Nah, ini juga sebetulnya perbandingan berbalik nilai. Tapi untuk menyelesaikannya agak berbeda. Ya. Saya menggunakan cara begini. Andi butuh waktu 6 hari, artinya dalam 1 hari, Andi mampu menyelesaikan 1 per 6 bagian dari pekerjaannya. Budi mampu menyelesaikan dalam waktu 12 hari, artinya dalam 1 hari, mampu menyelesaikan 1 per 12 bagian pekerjaannya. Kalau bekerja bersama-sama, maka dalam 1 hari, itu kita jumlahkan. Ya. 1 per 6 bagian, ditambah 1 per 12 bagian. Itu sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 12. 12 dibagi 6 itu 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditambah, ini karena ini sama, ya tetap ya 1 per 12. 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 12. Kita sederhanakan pecahan berikut. Berarti dalam 1 hari mampu menyelesaikan 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Seperempat bagian. Supaya jadi full 1 bagian, berarti bisa diselesaikan dalam waktu 4 per 1. Ya, ini kita balik saja. Atau 4 hari. Jadi kalau bekerja bersama-sama, mereka mampu menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Kita lanjut soal nomor 23. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Setelah berjalan 10 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 15 hari. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan sesuai rencana,
berapakah tambahan pekerjaan yang dibutuhkan? Ya, ini tanda tanya titik-titik juga keliru ini ya. Ini bisa kita perbaiki. Alternatif penyelesaiannya kita buat tabel ya. Pekerja 25 diharapkan selesai dalam waktu 30 hari. Setelah berjalan selama 10 hari, jadi kita kurangi 10, sisa harinya 20, diharapkan pekerjanya kan tetap 25. Ya. Artinya 20 hari ini diharapkan tetap dikerjakan oleh 25. Kenyataannya, setelah 15 hari, ya setelah berjalan 10 hari, 15 hari itu terhenti, tidak ada pekerja sama sekali. Padahal ingin diselesaikan sesuai rencana. Sesuai rencana berarti berapa? Ya 5 hari. Ya, sesuai rencana 30. Ya. 10 tambah 15, 25 ditambah 5. Maka tambahan pekerjanya ada berapa? Dibutuhkan pekerja tambahannya berapa supaya tetap menyelesaikan selama 30 hari yang terhenti 15 hari. Nah, cara mengerjakannya kita ambil yang dua yang terbawah ini. Yang atas sudah tidak kita gunakan. Ya, karena kondisi khusus. Kita pakai yang bawah. Supaya selesai dalam waktu 5 hari atau tepat waktu 30 hari dari rencana awal, maka pekerjanya perlu ditambah. Padahal tadi waktunya sudah dikurangi. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Cara menyelesaikannya, salah satunya juga harus dibalik. Nah, ingat ya yang dibalik yang bawah. Nanti bentuknya menjadi 5/20. Kita selesaikan dengan cara kali silang. 25 per X sama dengan 5/20. 5/20 disederhanakan menjadi 1/4. Maaf ya, ada gangguan di sini. Kita kali silang. 1 dikali X sama dengan X, 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi, untuk menyelesaikan supaya tepat waktu, dibutuhkan 100 orang pekerja. Pertanyaannya, berapa tambahan pekerjanya? Nah, berarti tambahan pekerjanya 100 orang dikurangi 25 orang yang di awal tadi. 75 orang. Jawabannya adalah yang C. Jadi butuh tambahan 75 orang. Kita lanjut ke soal nomor 24. Diketahui suatu persegi panjang memiliki luas dalam satuan cm persegi. Jika panjang persegi panjang dilambangkan X dan lebarnya dilambangkan dengan Y, maka grafik yang sesuai yang melambangkan masalah tersebut adalah, nah, alternatif penyelesaiannya, misalkan saja luas persegi panjang itu 60 cm persegi. Maka 60 cm persegi itu bisa diperoleh dari misalnya 1 kali 60. Bisa juga 2 kali 30. Bisa juga 3 kali 20. Bisa juga 4 kali 15 dan seterusnya. Jadi nilai luasnya tetap, tapi panjang kali lebarnya itu bisa, angkanya bisa berubah-ubah, menyesuaikan. Artinya, kalau panjangnya X, lebarnya Y, X dikali Y itu sama dengan luasnya ini. Panjang kali lebar sama dengan luas, dan luasnya bernilai tetap. X kali Y sama dengan K, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Maka grafik yang sesuai adalah yang C. Oke, kita sampai pada soal yang terakhir, soal nomor 25 pada bagian yang kedua ini, soal terakhir bagian kedua, yaitu soal nomor 25. Pak Hendra digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah, alternatif penyelesaiannya tetap saya membuat tabel ya. Gaji 360.000 itu kalau waktunya 3 jam. Kita cari dulu gaji per jamnya Pak Hendra berapa. Ini kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 360.000 dibagi 3, 120.000. Nah, padahal Pak Hendra dapat gaji 7.200.000. Nah, 120.000 ini dikali berapa supaya mendapatkan 7.200.000? Kalau kita hitung itu dikali dengan 60. Maka jamnya ini juga kita kalikan dengan 60. 1 kali 60, 60. Artinya Pak Hendra butuh waktu 60 jam untuk mendapatkan gaji sebesar 7.200.000.
Rp200.000. Demikian tadi pembahasan soal dan pembahasan persiapan penilaian tengah semester atau PTS 2 untuk matematika kelas 7 yang bagian kedua nomor 16 sampai nomor 25. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Kritik, saran, masukan, pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Selamat belajar dan semoga sukses. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Salam cerdas bersama.